Keberpasangan juga fitrah dalam kehidupan, termasuk warna, sifat dan sebagainya. Quran surah ke-30 dari ayat 19 sampai dengan ayat 21. Wa min ayati ikhtilafu alwanikum. Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan warna kulit beda-beda, sifat beda-beda. Sifat itu turunannya apa? Turunannya sikap. Sikap setuju dengan tidak setuju. Gak mungkin kita temukan dalam satu persoalan setuju semua. Dari sejak zaman dulu, Nabi Adam alaihissalam minta kepada Allah supaya anak-anaknya diberkahi. Alhamdulillah, diberikan ujian. Kelahiran pertama laki-laki dengan perempuan, kelahiran kedua laki-laki dengan perempuan. Karena harus berkembang biak, harus menikah. Kemudian apa yang terjadi? Dipasangkan. Kelahiran laki-laki pertama dengan perempuan, kelahiran anak kedua. Kelahiran perempuan pertama menikah dengan laki-laki, kelahiran anak kedua. Apakah setuju? Tidak semuanya. Yang satu mengatakan setuju dengan itu, yang satu mengatakan saya nggak setuju. Harusnya saya menikah dengan pasangan saya. Taib. Poinnya apa yang terjadi? Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan solusi. Taib. Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat ke-27, posisi paling kiri di pertengahan. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqqi. Kisahkan pada mereka tentang kisah Adam tapi dengan benar dan anak-anaknya. Idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika Allah memberikan solusi dalam masalah ini, lakukan kurban. Lakukan dengan baik. Kalau dilakukan dengan baik, maka siapa yang terbaik dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang mendapatkan solusi dari persoalan-persoalan yang telah diharapkan. Jadi di sini setuju dengan tidak setuju itu fitrah kehidupan. Karena kita diberikan akal, diberikan tuntunan untuk mencerna dan memutuskan. Tapi juga ada kaidah yang kedua. Setuju dan tidak setuju itu kalau terkait dengan persoalan agama, maka kaidahnya mesti bersumber pada keputusan Allah. Bukan hawa nafsu kita. Bukan keinginan kita. Kita boleh berbeda, kalau sama semuanya ya repot. Allah menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Asep. Kalau Adam dengan Asep gak akan ada kita. Allah menciptakan Hawa dengan Adam, bukan Siti dengan Hawa. Kalau Siti dengan Hawa gak akan ada ibu-ibu. Ya, itu semuanya berbeda. Menciptakan setuju dengan tidak setuju supaya ada pengetahuan bertambah. Di situ ada diskusi, situ ada seminar. Kalau semua setuju saja bangunan masjid begini, nggak akan nampak seperti ini warnanya. Saya nggak setuju Pak, marmernya yang itu, gunakan yang ini Pak. Saya nggak setuju karpetnya yang ini Pak, gunakan yang ini. Lalu kita diskusikan. Itu urusan dunia dengan pengetahuan, urusan agama dengan dalil. Nah sekarang yang antum tadi tampilkan itu masalah-masalah pandangan agama. Kalau masalah pandangan agama, setuju dengan tidak setuju itu jangan dihadapkan pada persoalan ingin atau tidak ingin. Maunya kita, tapi kembalikan kepada dalil yang telah Allah tetapkan. Allah bikin aturan yang harus diikuti. Itu yang kemudian kita jadikan panduan. Kita ambil contoh kasus pada apa yang antum sampaikan misalnya. Ya. Tayyib. Ada suasana misalnya penistaan terhadap Al-Quran. Tayyib. Terjadi di satu daerah misalnya kan, atau satu negeri. Terjadi persoalan itu. Apa keputusannya? Ini jangan berpendapat di sini. Jangan berpendapat menurut pendapat kita, kembalikan kepada dalil. Kalau sudah terkait dengan masalah-masalah agama, terkait dengan masalah-masalah dalil, maka keputusannya ada pada dalil. Siapa yang berwenang menyampaikan dalil itu? Ini poinnya. Tayyib. Allah utus seorang rasul untuk menyampaikan keterangan-keterangan tentang ayat dan menafsirkannya. Baik Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 151, posisi paling kanan di sebelah bawah. Lihat kalimatnya teman-teman sekalian. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kami telah utus kepada kalian seorang rasul, Nabi Muhammad SAW untuk kita. Apa tugasnya? Menyampaikan ketentuan-ketentuan dari Al-Quran, kemudian membimbing kita untuk menyucikan hati dan menerangkan ayat-ayat itu, menjelaskan hikmahnya dan mengajarkan pada kita apa yang belum kita tahu. Jadi ayat-ayat Quran itu pun nggak boleh kita tafsirkan sendiri. Oh ini ketentuan Qurannya misalnya Al-Maidah 51 begini ketentuannya, lalu kita tafsirkan. Tidak. Kita harus lihat bagaimana Nabi menafsirkan itu, mengajarkan pada kita. Ketika Nabi mengajarkan pada orang-orang yang belajar dengan Nabi, orang-orang ini menjadi tahu dengan pengajaran dari Nabi. Sifatnya disebut dengan alim, jamaknya disebut dengan ulama. Maka turun Quran surah 35 dari ayat 28 sampai 29, posisi paling kanan sebelah bawah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Awas, hati-hati. Kata Nabi menyampaikan, lihat kalimatnya. Nabi menyampaikan, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisku. Jadi kalau kita ingin bertanya pada urusan-urusan akhirat, nggak bertemu dengan Nabi, maka kita harus bertanya pada pewaris Nabi. Wa innal anbiya la yurithuna dinaran wala dirhaman. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Jadi kalau kita punya masalah, tanyakan pada para ulama. Apa ciri ulama? Ternyata ciri pertama di Quran bukan pintar. Kalau yang pintar itu banyak Pak, yang hafal Quran dengan ayatnya, hafal hadis dengan nomornya itu banyak.
Sekarang non muslim pun sudah menghafal Quran, non muslim. Saya di Tripoli pernah dihadapkan pada satu pertemuan, ya, pertemuan antar pemuka agama. Itu ada pemuka agama yang menghafal Quran, hafal Quran. Non muslim belum punya iman menghafal Quran. Antum sudah punya iman gak mau menghafal Quran. Masya Allah, non muslim menghafal Quran. Antum punya iman membaca Quran saja belum punya waktu, butuh apa lagi? Mau sampai kapan lagi? Ada anak usia 4 tahun mata buta hafal Quran 30 juz. Antum diberikan 40 tahun, 50 tahun mata sehat sampai hari ini ada, Masya Allah, belum mau membaca Quran, butuh berapa tahun lagi? Kembalikan, apa ciri pertama ulama itu? Yakhshallah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma pintar, kepintarannya menjadikan dia takut dengan Allah. Jadi kalau mengeluarkan statement hati-hati, Allah ridho nggak dengan ini? Kalau memandang hati-hati, takut Allah nggak suka dengan pandangannya. Kalau bicara hati-hati, takut Allah nggak suka dengan pembicaraannya. Jadi bukan cuma pintar, ini yang disebut dengan ulama. Ulama inilah yang kemudian tahu hukum, dekat dengan Allah, hati-hati dalam memutuskan. Ini yang kemudian syarat pertama seseorang diangkat sebagai mufti yang memberikan fatwa. Fatwa, ingat di Timur Tengah itu ada kualifikasi. Ada ustadz yang standar. Misalnya mubalik itu cuma menyampaikan. Penyampaiannya disebut dengan tablik. Antum keluar dari sini mendengar kalimat saya, antum sampaikan pada orang lain, itu tablik namanya. Antum sedang jadi mubalik. Walaupun tidak harus pakai sorban. Saya mubalik nih, ceklik kan mubalik, nyampaikan. Nggak harus pakai sorban, nggak harus pakai peci, antum sampaikan, antum sudah tablik. Kalau antum ngajak orang itu dakwah, antum disebut sebagai dai. Itu mesti ada ilmu pendahuluan. Kalau antum memberikan fatwa misalnya, naik lagi. Nanti dari dai naik lagi, alim jadi ulama, jadi mufti. Kalau sudah mufti itu minimal ada kualifikasi pengetahuan. Ya, tahu kaidah-kaidah agama, paham kaidah-kaidah fikih, paham usul fikih, mengerti Al-Qur'an dengan hadis dan sebagainya, kemudian punya sifat khusyuk. Ya, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita jadikan rujukan sebagai mufti. Kalau orang itu sudah bicara, ini manusia dalil. Gak usah ditanya dalilnya lagi. Di Timur Tengah itu kalau ada mufti memberikan fatwa, ditanya dalil, "Syekh, apa dalilnya?" Itu orang gak sopan. Karena ini manusia dalil. Kecuali orang-orang yang baru belajar, dia bicara statement tertentu, baru kemudian kita diskusikan. Nah, kepada siapa kita minta fatwa? Ini pertanyaan utamanya. Teman-teman sekalian, pertama fatwa itu terbagi dua. Ada fatwa umum yang berlaku di setiap tempat di seluruh dunia. Ini tidak berubah. Ya, al-fatwa al-'am. Dimanapun diputuskan akan selalu menginduk seperti itu. Misal, fatwa tentang amalan-amalan pokok, tentang sholat. Fatwa sholat tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa lokal, harus menggunakan bahasa Arab seperti diajarkan Nabi. Itu fatwa umum. Jadi nggak bisa misalnya ada satu tempat berfatwa supaya bahasa sholat mudah dipahami menggunakan bahasa lokal saja. Kalau perlu pakai penerjemah sampingnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Misalnya kan, itu nggak boleh, nggak boleh. Itu fatwanya umum semua, nggak bisa berubah. Nah, yang kedua ada fatwa lokal, ya, al-fatwa al-mahalli, yang berlaku di satu tempat yang belum tentu bisa sama dengan di tempat lain. Karena kondisi di sini bisa berbeda dengan di tempat lain. Bisa lain. Misal, saya berikan contoh paling gampang misalnya kan. Contoh paling gampang, demonstrasi. Yang sekarang marak orang bicara macam-macam dan sebagainya. Fatwa di Saudi itu bisa berbeda dengan negara lain. Termasuk di Libya, alhamdulillah saya pernah tinggal di 5 negara. Kami pernah ada di Saudi, saya tugas di Mekah 2010. Kita pernah di Libya, kita pernah di Tunisia, di Mesir. Itu fatwanya beda-beda. Misal di Saudi misalnya, kan termasuk di Libya tidak membolehkan demo. Haram demonstrasi itu. Kenapa? Karena ulil amrinya sudah mengatur cara beraspirasi. Aspirasi disalurkan lewat majlis syu'ab. Misal saya tinggal di Libya nih, ada masalah, ada majlis syu'ab perwakilan di situ. Dari tingkat yang paling rendah, kalau kita RT punya masalah sampaikan ke sini. Ini dibahas sampaikan ke atas diusulkan sampai anggaran semua turun. Kalau tidak dibahas juga ada pengawas sampaikan di sini. Di semua kebutuhan kita terselesaikan di situ. Sehingga keluar fatwa, ngapain turun ke jalan? Bikin masalah aja, bikin rame, bikin kacau aktivitas dan sebagainya. Maka diatur di sini. Karena itu ini bagian dari ketaatan pada ulil amri. Poinnya bukan karena demo atau tidaknya. Poinnya ada ulil amri mengatur begini, kita ikuti aturannya, itu poinnya. Jelas ya? Di tempat lain ada aturan. Ada aturan. Kalau Anda punya persoalan aspirasi bisa disalurkan begini. Ini pemerintahnya sendiri yang bikin. Ulil amrinya bikin aturan. Makanya ketika dia bikin aturan, Anda punya persoalan sampaikan kepada majlis syu'ab, dewan misalnya begini. Kalau tidak juga digubris di sini, tidak direspon, boleh disalurkan lewat ruang publik sehingga dibaca oleh umum keseluruhannya. Diterjemahkanlah itu dengan istilah demo.
menyalurkan aspirasi secara umum. Ya, maka diterjemahkan itu, dibuat ruangnya. Di kita ada aturannya, ada undang-undangnya. Anda punya masalah, nggak ada seperti itu, silahkan salurkan di sini. Dibikin aturan, jamnya jam sekian sampai jam sekian. Aturannya begini, tidak mengganggu ruang publik. Kalau ada seperti ini, kalau ada di ruang publik, sampaikan kepada aparat berwenang supaya diatur, ya, rekayasa lalu lintas dan sebagainya, sehingga aktivitas berjalan seperti normalnya. Karena situasi berbeda satu tempat dan yang lainnya, dan ini pun bagian dari ketaatan kepada ulil amri. Nah, fatwa di sini nggak bisa digunakan di fatwa di tempat lain, akan berbeda. Lain aplikasinya. Makanya saya ketika ditanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kemarin orang keluar menyampaikan aspirasi yang 411, kan? Yang 212. Saya sampaikan kalau di kita konteksnya itu syiar. Syiar itu menampakkan rasa kita terhadap kepemilikan pada agama kita. Bukan syiar membawa agama, bukan, menampilkan bahwa ini loh giroh keislaman kita. Supaya tampil bahwa Islam itu nggak diam, nampak banyak ternyata jumlahnya. Dan tidak sedikit dengan itu orang masuk Islam. Antum mungkin cuma dengar saja, di sana itu banyak yang masuk Islam. Banyak melihat orang Islam itu ternyata baik, ketika keluar beda dengan orang lain. Syiar kita nampak. Orang demo merusak tanaman, injak taman, injak ini, injak itu. Kita enggak. Begitu lewat tanaman dirawat, ada yang buang sampah diambil di situ, dirapikan lagi. Orang sadar, oh ternyata Islam itu indah. Islam bagus. Tapi aturannya ada. Kalau pemerintah kita mengatakan misalnya nggak ada aturan demo, maka kita pun nggak boleh melakukan itu. Itu masalahnya. Di poinnya di situ saja. Jadi urusan itu sebenarnya nggak usah minta fatwa. Nggak usah minta fatwa karena aturannya sudah jelas. Jelas ya, kalau ada aturan-aturan yang sudah jelas, sebetulnya fatwa nggak berlaku di sini karena konteksnya mahalli. Kecuali masalah-masalah yang sifatnya umum. Pelecehan terhadap Quran itu fatwanya fatwa mutlak. Ya, fatwa mutlak itu nggak mungkin beda pendapat. Ayatnya jelas kok sama. Ya, misal ayat tentang kepemimpinan Al-Maidah 51 ini ya, kemarin banyak heboh Al-Maidah 51. Al-Maidah 51, Al-Maidah 51, reporter TV Al-Maidah 51. Masya Allah, tukang kaos Al-Maidah 51 ya. Yang di jalan Al-Maidah 51. Yang paling rumit semua bicara Al-Maidah 51 yang belum tentu lihat ayatnya. Belum tentu dibaca itu ayatnya. Posisi paling kanan sebelah atas itu belum tentu dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, gitu kan? Padahal ayatnya jelas lah menggunakan nahi, larangan mutlak. Dari zaman sahabat, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, ulamanya nggak pernah beda. Silahkan cek semua kitab tafsir. Dari tafsir Ibnu Katsir, bahkan tafsir yang dicap liberal saja di zaman dulu, ya, dicap liberal. Tafsir Al-Kasyaf namanya, karangan Az-Zamakhsyari. Itu dicap pemikir liberal, tapi liberalnya orang dulu nggak jauh dari Quran. Dia hafal Quran, dia hafal hadis, mendekat kepada Allah. Jadi penyimpangannya bukan menyimpang seperti sekarang. Kalau liberal sekarang nggak ada apa-apanya itu, Quran juga enggak, ya, hadis juga nggak hafal, gitu kan? Masya Allah, bahasa Arab juga nggak bisa, dan sekolahnya juga aneh. Belajar Islam pada orang yang tidak kenal Islam, belajar sholat pada orang yang nggak pernah sholat, yang nggak akan nyambung. Makanya pulang-pulang pada error semua agama sama, katanya. Karena Anda belajar pada orang yang tidak kenal Islam. Itu yang tidak tepat di sini. Jadi di sini nggak ada perbedaan. Jadi fatwa mahalli berlaku di tempat itu. Fatwa am berlaku luas umumnya. Jadi kalau kita berada di Indonesia di sini, masalah khusus di Indonesia, maka minta fatwa kepada ulama-ulama kita di sini. Itu poinnya. Kalau antum minta fatwa keluar pun untuk minta pendapat boleh, tapi jelaskan situasinya dengan benar. Jangan antum sampaikan masalah umum yang syekhnya nggak paham. Syekh apa hukumnya demo? Maka syekh itu akan memutuskan hukum di tempat dia, yang mungkin beda dengan situasi tempat lain. Taib, apa hukumnya makan daging babi? Haram, itu sepakat semua. Tapi ada satu kondisi, antum datang misalnya ke hutan lebat luar biasa, ada satu situasi nggak ada makanan apapun, yang ada cuma babi. Kalau antum nggak makan bisa meninggal. Saat itu bagaimana? Boleh nggak makan babi? Kata siapa? Babi besar begitu, gitu kan? Yang boleh itu makan daging babi, gitu kan? Potong dulu, masak dulu, kemudian antum ambil. Dalam kondisi itu antum boleh makan sebagian dari daging babi, bukan sekedar menikmati, tidak menikmati, bukan, untuk menghilangkan rasa lapar. Tapi begitu Anda keluar dari situ misalnya, sudah menemukan daging ayam, ada daging kambing dan sebagainya, maka ini nggak berlaku lagi. Anda bayangkan, yang haram mutlak saja dengan kondisi tertentu itu bisa berubah sesuai dengan maslahat hukum. Ya. Ayam misalnya, apa hukumnya makan daging ayam? Belum tentu. Kalau matinya itu mati bukan disembelih. Mati misalnya begini, tok dilempar, banting-banting, mati, nggak boleh dimakan, haram hukumnya. Kecuali kalau ayam itu disembelih dulu, baru apa hukumnya? Belum tentu. Kalau disembelihnya tidak menyebut nama Allah. Sembelih aja begini, gitu kan? Nama Allah nggak disebut, itu haram hukumnya. Kecuali baru yang ketiga antum sembelih, Bismillahi Allahu Akbar sembelih, baru hukumnya. Belum tentu. Kalau yang antum sembelih ayam tetangga.